Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Suara Publik hari ini. Pemirsa, berbicara soal perkembangan teknologi saat ini tentunya sangat berkembang secara pesat dan cepat pula. Dan tentunya ini harus kita hadapi dengan berbanding lurus dengan kemampuan dan wawasan kita terkait dengan pemanfaatan dari teknologi tersebut. Demikian juga terkait dengan menjalankan roda pemerintahan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita pun kita sudah sangat dekat sekali dengan digitalisasi. Nah, hari ini kita akan berbicara soal teknologi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam kerangka SPBE, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Bagaimana sih sebenarnya penerapannya? Kita akan berbincang pemirsa dengan dua narasumber yang telah hadir di studio saat ini. Sudah bersama saya Kepala Kanwil DJPB merupakan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Bapak Syafriadi SEMEC PhD. Assalamualaikum Pak Syafriadi. Waalaikumsalam Bu Ida. Sehat? Ya, sehat, Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio TVRI Aceh. Terima kasih sama-sama Bu Ida. Dan kemudian pemirsa juga kita sudah bersama dengan Kepala Perwakilan BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh, Bapak Indra Hairajaya SEAK MMCA QIA. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Gimana Bu Ida? Ya, hari ini sehat-sehat nyaman juga kan? Ya, Pak, ya? Ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, hari ini kita bersemangat bersama pemirsa ya untuk menyaksikan dialog suara publik. Kita berbicara soal pemanfaatan teknologi di sini ya. Kalau kita bicara soal reformasi pelayanan publik terkait dengan pemanfaatan teknologi ini kan sudah suatu keniscayaan begitu ya Pak ya. Di era ini teknologi itu sudah sangat pesat berkembangnya begitu dan bahkan cepat sekali. Dan tentunya saat ini Indonesia mengejar dengan cepat pula seharusnya untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Di Kementerian Keuangan saat ini berdasarkan dari menyikapi peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 ini kan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, apa sih sebenarnya langkah konkret yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan dalam penerapan SPBE ini, Pak? Mungkin bisa diceritakan oleh pemirsa mungkin yang masih agak apa sih sebenarnya yang terkait dengan pemerintahan dalam pemanfaatan teknologi dalam hal ini SPBE ini, Pak? Oke, Bu Ida, terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari Kementerian Keuangan, khususnya dari Ditjen Perbendaharaan, ya ingin sedikit bercerita terkait dengan pelayanan publik yang tentunya sudah diharapkan oleh masyarakat kita ini setiap hari selalu meningkat gitu ya. Tidak kita pungkiri bahwa di beberapa titik gitu ya, stigma terkait dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan ini masih ada yang merasa itu masih belum sesuai dengan harapan gitu ya. Oleh karena itu, berbekal semangat itu ingin selalu melakukan perubahan dan perbaikan serta melakukan reform terhadap pelayanan publik, Kementerian Keuangan selalu berupaya untuk memenuhi harapan dari seluruh masyarakat. Dan karena tadi betul kata Bu Ida, bahwa kita saat ini dalam era digital, sehingga pelayanan publik yang berbasis manual sepertinya sudah bukan saatnya lagi ya. Nggak zamannya lagi ya Pak ya. Udah nggak zaman lagi ya. Jadi kita sudah harus beralih sesuai dengan tuntutan dan juga perkembangan zaman. Harus juga kita melakukan transformasi digital gitu ya. Jadi semenjak tahun 2018 begitu keluarnya Perpres tadi, tahun 95 terkait dengan SPBE, Kementerian Keuangan mulai melakukan sebuah program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan atau namanya RBTK dengan 11 program di tahun itu. Kemudian juga di tahun 2020 dari 11 program berkembang menjadi 15 program, di antaranya kita di Kementerian Keuangan itu menggunakan enterprise arsitektur gitu ya. Jadi sudah menggunakan basisnya digital dan teknologi. Kemudian juga kita melakukan penguatan budaya ya. Jadi budaya new thinking of working gitu ya. Jadi setiap insan Kementerian Keuangan itu sudah memiliki new thinking of working, bagaimana caranya melakukan pekerjaan dengan budaya digital gitu kan. Kemudian kita juga sudah secara real konkret kita menggunakan office automation. Jadi sirkulasi pekerjaan itu sudah menggunakan digital. Kita sudah bisa terlepas sebagian besar itu ya, walaupun belum benar-benar paperless, tapi sudah less paper gitu ya kan ya. Karena bagaimanapun sebagian kita masih perlu untuk
tanda tangan secara basah gitu ya. Walaupun sekarang sudah jauh sekali berkurang. Jadi mungkin kita akan menuju ke benar-benar totally paperless, tapi saat ini kita masih less paper. Jadi kita sudah menggunakan office automation dalam rangka membangun digital workplace. Jadi ruang kerja cara kerja kita pun sudah mengarah ke digital gitu ya. Sehingga kita perlu pula untuk meningkatkan kapasitas dari SDM kita. Nah, ini yang terus-menerus kita lakukan supaya kualitas pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat semakin hari semakin baik gitu ya. Dan kerangka enterprise arsitektur tadi sudah menghubungkan antar lini sehingga dia sudah well connected gitu ya, well integrated, sehingga antara satu dengan yang lain sudah sangat mudah untuk kita koneksikan pekerjaan itu. Jadi walaupun saya berada di rumah gitu kan ya, saya berada di kantor ataupun di mana, pekerjaan ataupun pendisposisian surat dan lainnya sudah semuanya by digital. Dan sepertinya sekarang sudah mulai menggejala seperti itu ya. Mudah-mudahan sudah hampir semua pelayanan publik di kita ini sudah mengarah ke pelayanan publik yang berbasis IT, berbasis digital, dan itu terintegrasi. Ya, apalagi semenjak COVID-19 ya Pak itu ya. Sudah semakin terakselerasi ya. Dengan adanya COVID-19 ini sebenarnya sebagian besar kita harus work from home. Iya, benar. Ya, sementara kalau tidak dibantu, tidak disupport oleh digital sepertinya. Dengan adanya ini memang ada semacam akselerasi kita untuk mempercepat semua pekerjaan by digital gitu ya. Terlebih dengan sudah ada legal formalnya tadi Perpres 95 tadi itu ya, bahwa kita seluruh pelayanan publik memang diarahkan untuk berbasis elektronik gitu. Begitu Bu Ida. Ya, jadi seberapa lama sih sebenarnya Kemenku di sini sudah memulai begitu reformasi ke digital ini dalam segala hal seperti yang disebutkan Bapak tadi, sudah mulai dari SDM-nya juga sudah diperkuat begitu. Sejak kapan sih sebenarnya sudah dimulai? Kalau mulai bermain ke digital sebenarnya sudah cukup lama ya, semenjak menggejalanya komputerisasi itu sudah kita lakukan itu dengan berbagai macam level ya. Dari komputerisasi, kemudian digitalisasi, kemudian IT terintegrasi gitu kan ya. Nah, itu memang level-levelnya gitu ya. Mungkin pada saat komputerisasi dia masih standalone, masih belum terkoneksi dengan yang lain. Tapi kemudian dia naik level lagi gitu kan ya. Dia sudah menggunakan digital operation gitu kan ya. Nah, kemudian naik lagi menjadi semua well integrated kan ya, satu dengan yang lain sudah terhubung. Terlebih sekarang kita sedang mengupayakan integrasi tidak hanya di sistem Kementerian Keuangan, tapi juga ke yang lain, misalnya ke tempatnya Pak Indra di BPKP itu ya. Ini harus well integrated. Kita dengan Bappenas itu kan skala besar sudah terintegrasi. Jadi memang kita sudah nggak lagi sekarang bermain dengan silo. Ini loh saya Kementerian Keuangan, ini loh Bappenas dengan perencanaan, ini loh BPK dengan pertanggungjawaban, ini loh BPPKP dengan pengawasannya. Itu kita harapkan sekarang sudah mulai mengarah ke sana. Ya, tinggal kita menjaga itu supaya on track sehingga satu dengan yang lain tetap sudah menjadi well integrated ya, semuanya terintegrasi. Karena sebenarnya dengan media digital ini membuat suatu roda pemerintahan yang kredibel begitu, transparan dan mudah diakses oleh masyarakat juga tentunya untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya pemerintah menjalankan roda pemerintahan untuk masyarakat juga tentunya. Mudah diakses dan ada digital tracking ya, yang tidak bisa untuk kita hapus itu. Selalu terekam di sana. Jadi misalnya nanti ada Pak Indra dari BPKP ingin melakukan pengawasan, walaupun saya sudah hapus nih dari laptop saya, tetap akan terekam itu. Jadi memang itu semua pekerjaan kita sudah benar-benar harus secara hati-hati kita lakukan dengan harapan bahwa pada saat itu menyentuh masyarakat, layanan juga semakin baik, semakin meningkat. Artinya kinerja dari SDM juga di sana terikut dengan baik juga karena semuanya sudah terikut secara digitalisasi begitu ya. Pak Indra di BPKP tentunya juga menjalankan hal yang sama seperti di JPB begitu. Nah, mungkin Pak Indra bisa menjelaskan terlebih dahulu sejauh ini efektivitas dan efisiensi terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan digitalisasi ini untuk pengawasan dan juga pembangunannya, khususnya di Provinsi Aceh, seperti apa sih Pak? Ya. Terima kasih Bu Ida. Ya, barangkali ini juga sebagai kesempatan ya bagi kami juga untuk menjelaskan ya kira-kira apa sih yang dilakukan ya BPKP untuk menjalankan fungsinya ya. Karena terus terang saya katakan seiring dengan tadi yang kita katakan peraturan pemerintah nomor 95 ya,
tahun 2018 kan memang secara tujuannya dulu kan sangat jelas di situ Bu Ida. Bahwa tujuannya itu adalah bagaimana tata kelola pemerintahan itu supaya bisa menjadi lebih transparansi ya, lebih berakuntabilitas, dan juga sisi efisiensi efektivitasnya itu juga bisa terpenuhi. Nah, dan itu memang sangat sesuai sekali dengan tugas kami yang diberikan ya oleh Presiden, karena kami memang sebagai auditor internal pemerintah kan Bu Ida ya. Jadi memang kita itu diminta untuk mengawal ya akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi sangat berkorelasi kan Ibu Ida dengan tugas kita gitu. Nah, ditambah lagi tujuan daripada SPBE ini juga kan tidak terlepas dari bagaimana supaya sisi pelayanan publiknya. Jadi artinya kita membuat suatu media pemerintah yang berbasis elektronik kan juga bagaimana supaya pelayanan publik juga membaik. Nah, dan yang ketiga adalah terintegrasi tadi, keterpaduan gitu ya, untuk mewujudkan efisiensi tadi ya. Nah, jadi dari 3 tujuan itu sebenarnya ya, BPKP ada di sana gitu, karena tadi dari sisi tugasnya yang menjadi tugas pokok dan utamanya kan memang menjaga akuntabilitas ini, menjaga akuntabilitas bagaimana supaya benar-benar efisien, efektif ya, dan mencapai tujuan supaya pelayanan publiknya bagus. Nah, jadi kalau di BPKP itu memang seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Sapriyadi, secara internal juga hampir semua aktivitas kita, yaitu dari sisi kepegawaian, dari sisi sarana prasarana, ya, dari sisi keuangan gitu. Itu semua kita sudah berbasis digital gitu. Artinya sudah semua pakai aplikasi gitu, sehingga maka dari itu semua output, semua produk yang kita hasilkan untuk kebutuhan pelayanan internal itu semua sudah menggunakan pendekatan digital, termasuk juga disposisi. Kalau kita misalnya, walaupun saya di sini, itu kantor saya bisa saya monitor, bisa saya tahu pergerakannya, dengan saya bisa mendelivery semua surat masuk dan perintah dan segala macam. Itu kita sudah mempunyai aplikasi Sadewa itu kan, yang nanti juga terintegrasi. Nah, itu secara internal Ibu. Jadi secara eksternal pun kami, karena memang fokus penugasan kita itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu tadi mengawal kegiatan strategik dan proyek-proyek strategi nasional yang juga itu merupakan suatu aktivitas sangat penting. Dan yang kedua juga kita bagaimana ikut memperkuat sisi ruang fiskal kita kan gitu ya. Artinya bagaimana supaya dari sisi efisiensi keuangan negara ya, dan juga ada bagaimana supaya pengeluarannya itu benar-benar tepat. Itu kan juga bagian dari memperkuat ruang fiskal kita. Dan yang ketiga, kita juga fokus kepada pengamanan aset dan membantu teman-teman penyidik itu dalam rangka ya aset-aset negara ini jangan sampai bermasalah atau terkorupsi lah ya, dengan pendekatan audit investigasi maupun kegiatan bantuan dalam bentuk perhitungan kerugian negara. Dan yang keempat ya, ini yang sangat terkait dengan SPBE ini. Jadi kita adalah fokus kepada governance gitu. Nah, jadi benar-benar kita hadir untuk memerankan diri kita sebagai menjaga itu. Nah, maka itu seperti dikatakan Pak Sapriyadi tadi, kita juga sebagai teman baiknya pemerintahan, baik itu pusat, daerah, korporasi, ya kan, maupun badan layanan umum lainnya gitu. Nah, jadi makanya setiap ada kesulitan mereka seperti kemarin waktu perubahan pemerintahan ya, dari pola penyusunan laporan pendekatan cash basis gitu menjadi accrual, di mana pada tahun 2000 itu misalnya memang belum ada orang yang hadir untuk membantu bagaimana supaya pola pendekatan tadi yang masih manual ya atau masih sederhana menjadi complicated. Nah, itu kita hadir pada saat itu, teman-teman auditor kita ya di pusat itu, untuk mengembangkan aplikasi yang berbasis elektronik itu supaya dia bisa lebih mudah. Nah, maka dikenal kalau kita sampai ada nama SIMDA. Nah, SIMDA keuangan itu dipakai Ibu Ida itu sudah lebih dari ya 10 tahun gitu. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal untuk kita membantu teman-teman pemerintah daerah dalam rangka bagaimana membuat tata kelola keuangannya itu
sehingga bisa menghasilkan laporan yang audited, yang siap untuk diperiksa dengan benar. Nah, kalau enggak kan tadi tidak efisien, ya tidak efektif, ya apalagi nanti tingkat kesalahannya menjadi sangat tinggi kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini mempermudah. Ya, membuat dia menjadi lebih efisien. Untuk laporan tadi begitu ya Pak. Ya. Baik, nanti kita akan sambung lagi Pak Indra dan juga Pak Safriyadi, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali di Suara Publik setelah yang satu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Kami selalu menghadirkan informasi terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu berimbang. Berbagai informasi disajikan secara apik dan menarik. Berita tersebut akan masih Lebaran Aceh Haria dirangkai dengan berita terhangat lainnya yang berhasil didukung oleh tim redaksi TVRI Aceh. Berbagai peristiwa teraktual dan isu-isu terhangat seputar Aceh yang membahas politik, hukum dan kriminal, ekonomi, budaya, hingga wisata, serta informasi sepulau Sumatera. Kami kemas dalam Aceh hari ini. Kami hadir setiap hari hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Ayo terus jaga diri kita dan keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Tingkatkan juga kekebalan tubuh kita dengan cara perbanyak konsumsi sayur dan buah yang tinggi vitamin. Rutin berolahraga, cukup tidur, serta hindari stres dalam bekerja. Mari selalu terapkan protokol kesehatan dan gunakan masker. Bersama kita lawan virus COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Suara Publik. Tadi kita sudah bicara soal bahwa teknologi ternyata mempermudah, begitu ya, dengan sistem digitalisasi ini mempermudah segala hal. Ya begitu ya Pak. Tadi terkait dengan pengawasannya, sampai pembuatan laporannya juga tadi. Dan tentunya terkait dengan tata kelola keuangan ini kan dari pusat sampai pedesaan ini dilakukan begitu ya Pak ya, dan ini tentunya harus terintegrasi dengan baik begitu. Nah, untuk penguatan layanan dilakukan oleh Kementerian Keuangan di sini dari secara umum pengelolaan keuangan yang terdiri dari dua sisi, bendahara umum negara dan juga penguasaan negara, anggaran maksud saya di sini, tentunya ada hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di sini dalam hal ini di JPB untuk melakukan penguatan layanan begitu kepada terkait dengan kerangka dalam SPBE ini. Seperti apa sih sebenarnya penguatan yang dilakukan, Pak? Oh ya, begini Bu. Jadi benar tadi ya bahwa dalam pengelolaan keuangan negara itu ada paling tidak ada dua sisi ya. Yang satu adalah dari sisi bendahara umum negara gitu ya, Kementerian Keuangan, dan satu sisi lain adalah dari pengguna anggaran gitu ya. Nah, dari dua sisi ini sebenarnya harus sama-sama maju, tumbuh, berkembang bersama-sama sehingga keduanya saling terkoneksi dan pada akhirnya tadi kembali ke layanan gitu ya. Nah, oleh karena itu dari dua sisi ini juga harus kita kembangkan. Dari sisi bendahara umum negara itu kita sejak reformasi yang cukup masif itu kita bangun dalam satu sistem yang namanya SPAN, ya, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, gitu ya. Ini salah satu sistem
yang berbasis IFMIS namanya. Kalau di dunia global ya namanya IFMIS, Integrated Financial Management Information System. Itu memang dia terintegrasi. Namun demikian itu baru dari sisi bendahara umum negara, ya kan? Kita bagaimana melakukan penyiapan kas negara gitu kan ya, bagaimana menyiapkan anggarannya, itu dari sisi bendahara umum negara atau BUN gitu ya. Tapi di sisi lain adalah pengguna anggaran gitu kan ya, berbagai macam kementerian dan lembaga. Misalnya Pak Indra juga adalah salah satu contoh lembaga yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu, manakala BUN ini menggunakan SPAN tadi ya, sistem perbendaharaan dan anggaran negara, ini juga sudah dalam kerangka IFMIS tadi ya. Berarti sudah berstandar internasional, sudah sama dengan negara-negara maju kita. Jadi SPAN ini sudah berlevel internasional, tapi dia tidak bisa sendiri. Ya kan, dia harus ada tandem karena tadi bahwa dalam pengelolaan keuangan ada dua, yang satu BUN, yang satu pengguna anggaran. Nah, yang untuk pengguna anggaran ini kita juga dalam satu sistem yang baru yang sekarang sedang dalam posisi untuk full implementasi, namanya SAKTI. SAKTI itu singkatan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Nah, jadi berdua ini dia tandem, gitu ya, tandem berdua untuk bisa melakukan pengelolaan keuangan secara benar, akuntabel, efektif, efisien, valid gitu ya, supaya nanti pelayanan publik juga semakin baik. Nah, SAKTI ini insya Allah di tahun 2022 nanti ini akan full implemented. Nah, kemarin kita sudah bekerja sama dengan semua satuan kerja pemerintah, termasuk juga di Pak Indra, termasuk juga TVRI ini, ya, sebagai satuan kerja pengguna anggaran pemerintah itu melakukan persiapan untuk SAKTI ini. Di antaranya harus mendaftarkan diri, ya kan? Karena nanti kita sudah pakai OTP namanya, OTP itu ya, one time password, gitu kan. Jadi semua proses anggaran nanti akan terkoneksi dan pimpinan satuan kerja ini akan mengetahui pergerakan dari anggaran yang masuk itu ya. Nah, jadi kedua sistem ini akan tandem secara simultan sehingga mudah-mudahan dari sisi bendahara umum negara dia insya Allah akan selalu valid, dan dari sisi pengguna anggaran gitu ya, para kementerian, lembaga, termasuk TVRI gitu ya, dia akan sama-sama punya data yang valid. Nah, artinya nanti kualitas pengelolaan keuangan kita juga akan semakin baik. Itu dari sisi belanja ya. Nah, tapi kita kan juga punya dari sisi penerimaan nih. Itu wajib kan ya. Ya, kalau hanya belanja terus dari penerimaan yang nggak ada gimana juga ya. Nah, itu dari sisi belanja. Dari sisi penerimaan kita sudah punya MPN sekarang namanya, modul penerimaan negara, sudah generasi ketiga. Sekarang ya MPN G1, G2, sekarang udah G3 ya, sudah yang ketiga. Nah, jadi supaya ini juga terintegrasi dengan SPAN. Jadi SPAN sebagai core sistemnya tadi yang SAKTI ke SPAN, MPN juga sebagai penerimaan juga ke SPAN. Nah, ini yang sekarang ini sedang kita lakukan, semuanya terintegrasi. Mudah-mudahan hasilnya nanti akan selalu diawasi sama Pak Indra, ya kan, perjalanannya gitu ya. Dan juga nanti pada saat akhirnya di ujungnya kalau sebuah pengelolaan keuangan itu kan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Nanti diharapkan bahwa laporan pertanggungjawaban kita ini akan selalu memiliki kualitas terbaik. Apabila diaudit itu tetap dan selalu akan memperoleh opini audit terbaik, yaitu wajar tanpa pengecualian atau WTP. Nah, mudah-mudahan itu akan selalu bisa kita lakukan walaupun sudah WTP, kita nggak berpuas diri, tetap kita harus melakukan penyempurnaan dan perbaikan secara terus-menerus. Jadi tadi SPAN ada untuk menemani SAKTI itu dari sisi belanja, tapi juga dari sisi penerimaan kita punya MPN. Modul penerimaan negara sudah G3 sekarang. Jadi semuanya ya sudah generasi ketiga. Jadi mudah-mudahan pelayanan masyarakat. Jadi kalau untuk kita bayar pajak, permintaan Bu Menteri itu bayar pajak semudah membeli pulsa. Ya. Gak sulit lagi ya Pak ya. Gak harus lagi pergi kantor ke pajak, bank, gitu ya, harus ke mana gitu, sudah dengan di tempat tidur mobile sampai semua sudah mobile ya.
Baik, Pak Indra, tentunya untuk melaksanakan ini ada tantangan yang akan dihadapi begitu, apalagi terkait dengan anggaran begitu ya, yang sangat sensitif begitu ya, pergerakannya harus dilihat secara detail, dan ini tentunya saat ini sudah bisa disaksikan langsung ataupun diketahui oleh setiap kepala SKPA ataupun yang lainnya begitu. Nah, tantangan apa sih sebenarnya yang saat ini khususnya di Provinsi Aceh mungkin yang dihadapi dalam implementasi dari SPBE ini, Pak? Ya memang kalau kita lihat ya dari sisi kami kan kebetulan memang fungsinya untuk memberi pelayanan kepada unit-unit atau pemerintahan ya dalam hal ini, baik itu pemerintahan desa maupun pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi ya. Ya kalau terkait dengan pengelolaan keuangannya kan kita memang tadi sudah ikut membangun sebuah sistem yang memang nanti secara mandiri mereka bisa operasionalkan. Itu prinsip berpikirnya seperti itu. Dan itu sudah terjadi ya, baik itu di desa, ada namanya Siskedes yang juga terintegrasi dengan Omspam ya, kalau nanti ingin melihat sisi-sisi output ya, dan juga ketercapaian dan serapannya lah kan gitu ya. Dan di provinsi atau di kabupaten kota juga punya Simda dengan turunannya. Simda itu juga terintegrasi juga dengan sistem keuangan daerah yang ada di Kementerian Keuangan ya, perimbangan keuangan daerah itu. Nah, di mana kalau ingin melihat semuanya itu tidak ada lagi pekerjaan berulang gitu ya. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya untuk mengoperasionalkan atau mengimplementasikan sistem-sistem yang ada ini, apa sih yang terjadi? Nah, memang ada banyak hal yang kita temui. Yang pertama memang dari sisi ya keterbatasan sumber daya gitu ya. Karena bagaimanapun ya kecepatan teknologi ini bergerak ya begitu cepat, begitu masif, dengan kaderisasi atau sumber daya yang ada itu memang terbatas gitu. Ini yang memang selalu menjadi persoalan, apalagi kalau di desa-desa ini. Ya, kita udah mengembangkan ada lagi aplikasi SIM BUMDes-nya gitu ya. Sementara kita tahulah aparat di desa itu bagaimana, baik itu pendamping maupun aparat desanya. Di kabupaten agak lumayan itu kalau yang namanya Simda ini bisa berjalan dengan baik. Nah, yang kedua memang tantangan ataupun hambatan yang kita rasakan itu juga adanya faktor manusianya, dalam arti kata itu ya keinginan untuk konsistensi, keinginan untuk menjaga, dan ini yang sekaligus kita juga berharap jangan sampai mereka sudah dibangun sistem sedemikian rupa dengan tujuan tadi yang sangat baik, ternyata mereka kadang-kadang tidak begitu committed untuk itu. Ya misalnya ya tadi seperti contoh lagi kita mendengar dalam kondisi yang ada saat ini, misalnya sirup itu ataupun LPSE. Ya, di situ juga kita bisa terintegrasi dengan Simda. Tapi kan ternyata dalam prakteknya masih ada juga kan yang ingin mengakali daripada aplikasi itu. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi di desa. Jadi ada teknologi yang lain begitu ya Pak ya, bergerak ada upaya-upaya lain untuk membuat program besar SPBE ini menjadi tidak begitu optimal dalam implementasinya. Ya kadang-kadang dipakai pada saat kebutuhan saja. Ya misalnya ingin membuat perencanaan dipakai, tapi untuk tata kelolanya, nah itu tidak dipakai, sehingga bingung beliau-beliau ini kalau nanti dia mau melihat progresnya tadi, misalnya contoh itu. Jadi tantangan itu juga kita rasakan. Dan yang ketiga yang lebih penting tantangannya itu adalah mengenai egosentrik ini tadi, ego sektoral gitu ya. Ya seharusnya seperti yang tadi dikatakan tujuan daripada SPB ini, salah satu yang ketiga kan keterpaduan. Nah, jadi seharusnya kan sistem ini kan siapapun yang mengembangkan dari mana kan dia harus terpadu nanti menuju suatu sistem yang terintegrasi gitu. Nah, ini masih ada hal-hal yang perlu mungkin barangkali bersama-sama kita dorong supaya masing-masing pihak ini, ya misalnya seperti saya lah tadi itu ada punya Siskedes sudah terintegrasi dengan Omspam, terintegrasi dengan bank kan gitu ya. Harusnya terintegrasi lagi dengan yang lain-lainnya gitu. Nah, demikian juga Simda tadi, ya nanti misalnya kita dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan dan seterusnya. Nah, jadi tantangan yang kita rasakan dari sisi ego sektoral ini. Nah, ini barangkali juga bagian dari yang harus sama-sama lah kita dorong untuk
turunkan dulu lah proses itu. Karena apa? Kita butuh untuk Indonesia nih tadi, untuk daerah Aceh ini ya, yang memang betul-betul kalau nanti digitalisasi itu berjalan dengan masif dan bekerja dengan baik, tentu tadi tujuan yang kita capai, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik itu ataupun good governance itu bisa kita capai. Bisa gitu. dicapai. Dan sejauh ini apa sih untuk menjawab tantangan tadi itu, apa yang dilakukan oleh BPKP tentunya di sini untuk mungkin ini kan kepentingan kita bersama begitu ya, bukan hanya BPKP saja, apa yang sudah dilakukan? Ya memang BPKP kan sebagai auditor kan dia ada dua sisi yang dilakukannya. Pertama memberikan solusi terhadap persoalan itu, dan itu terus kita dengungkan melalui yang namanya rekomendasi kita ya. Kalau kita mengalami hambatan-hambatan itu, kita sampai tinggal yang menindaklanjuti rekomendasi ini ya kan gitu ya. Itu adalah satu hal tersendiri. Nah yang kedua yang kita lakukan tentu kita yang tadi saya katakan di samping fungsi assurance kan fungsi consulting, fungsi memberikan advice, fungsi memberikan pembimbingan, pembinaan gitu ya, bimbingan teknis dan seterusnya gitu. Nah itu kita lakukan untuk supaya yang persoalan-persoalan tadi itu bisa kita tekan atau kita kurangi gitu ya, sambil ya menyesuaikan dengan pergerakan masifnya teknologi informasi ini. Dan ini tentunya dibutuhkan komitmen bersama ya, begitu ya Pak ya, untuk bisa menjalankan ini dengan baik. Tentunya tidak bisa BPKP saja dengan solusi yang sudah diberikan, bimbingan yang sudah diberikan juga, ini harapannya bisa berjalan dengan baik begitu ya Pak. Baik, kalau kita bicara soal sudut pandang pengelolaan keuangan negara nih Pak Safriyadi, apa saja sih sebenarnya output dan juga outcome yang telah dicapai hingga saat ini Pak? Oke, memang kita mencoba untuk terus meningkatkan kualitas ya, pelayanan. Intinya di sana ya, intinya adalah bagaimana layanan kepada publik itu semakin baik. Dan di sisi lain, dari sisi akuntabilitas gitu ya, itu juga harus terus meningkat. Nah, untuk Kementerian Keuangan jelas di sana tugas pokok dan fungsinya adalah bagaimana pengelolaan keuangan negara yang tercermin dalam kebijakan fiskal yang ada di sana, APBN terutama ya. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa paling tidak output yang sudah kita miliki itu adalah beberapa sistem yang kita bangun itu sudah berbasis konsep pengelolaan keuangan global. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya tentunya kita bisa lihat dari kualitas laporan keuangan ya, paling tidak itu ya. Itu sudah semakin baik dengan opini tadi WTP yang bisa kita capai. Kemudian juga dari sisi kemudahan masyarakat untuk bisa melakukan tadi pembayaran pajak misalnya gitu ya, sudah cukup mudah, dimanapun kapanpun bisa melakukan pembayaran pajak. Begitu pula dengan untuk belanja negara gitu ya, untuk belanja negara boleh dibilang sekarang ini para pengguna anggaran gitu ya, itu sudah tidak perlu lagi untuk datang ke kantor kami untuk melakukan permohonan pencairan APBN dari alokasi mereka gitu ya. Nah ini sebuah upaya output yang coba kami untuk berikan dari waktu ke waktu semakin meningkat gitu ya, supaya tadi itu kualitas pelayanan semakin baik, dari sisi akuntabilitas juga itu semakin meningkat, dan kita harapkan trust gitu ya, trust dari masyarakat kepada pengelola keuangan negara ini juga semakin meningkat. Nah betul tadi yang disampaikan oleh Pak Indra, bahwa tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan gitu ya, dari sekian banyak, dari kementerian A, B, C, D, itu saya yakin semua sudah mulai dengan dengan reformasi yang mereka usung, tapi bagaimana ini bisa well integrated itu ya. Tadi sudah mulai dicoba kami dengan BPKP, antara Siskedes dengan Omspan sudah mulai well connected gitu. Kemudian kita dengan Bappenas itu sudah bagaimana perencanaan dengan penganggaran kita sudah mulai untuk kita koneksikan, dan berbagai macam upaya-upaya kita supaya satu dengan yang lain bisa semakin mudah, semakin baik gitu ya. Nah ini mungkin beberapa output yang sudah kita hasilkan, dan tentunya tantangan masih tetap kita hadapi ya, terutama karena kita sendiri tadi Pak Indra juga bilang
level pemerintahan kita gitu ya, dari pusat, kemudian provinsi, kabupaten, desa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ya kan. Kemudian juga dari sisi geografis juga berbeda-beda. Kemampuan untuk bisa cepat berubah dengan budaya baru ini juga berbeda-beda. Nah, ini mungkin menjadi tantangan kita. Tapi saya yakin dengan berbagai macam akselerasi yang sudah kita lakukan, Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan penetrasi komputer yang cukup pesat loh di Asia, bahkan di dunia gitu ya. Nah, dengan kemudahan yang kita miliki, terlebih juga pemerintah sudah mendukung dengan proyek Palapa Ring yang sudah masuk ke wilayah barat, tengah, dan timur. Mudah-mudahan daerah-daerah terluar 3T itu ya, terluar, terdepan, satu lagi Pak Indra ya, terbelakang gitu ya. Nah, itu semoga sudah bisa mendapatkan akses internet. Nah, tinggal bagaimana budaya kita ya, budaya kita supaya tidak ada culture shock gitu kan ya, yang tiba-tiba di depan saya bisa dapat semua ya gitu ya kan, semua bisa saya akses gitu kan ya. Nah, untuk itulah mungkin kita perlu untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama bagaimana dari pengelola pemerintahan ya pasti ya, itu untuk bisa mengoptimalkan teknologi yang sudah ada. Yang tadi yang tidak kalah penting menurut saya, yang paling utama adalah menghilangkan ego sektoral dari Pak Indra. Ya. Ini mungkin menjadi tantangan kita. Budayanya baru, kita harus bisa menerima budaya itu, tapi juga di sisi lain ego sektoral harus kita coba untuk cool down ya, demi Indonesia. Iya, kepentingan kita bersama begitu ya Pak ya. Betul Bu Ida, tidak hanya sepihak begitu, artinya memang di samping tadi terus dilakukan edukasi begitu ya, karena memang partisipasi tidak hanya dari mitra sebenarnya yang bisa kita minta, tetapi juga dari masyarakat begitu ya Pak. Pak Indra, bagaimana sih sebenarnya kita mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi untuk melihat perkembangan pembangunan daerahnya begitu melalui sistem digitalisasi yang saat ini sudah berkembang begitu. Apakah Aceh saat ini sudah partisipasinya itu sudah baikkah atau seperti apa, Pak? Ya, saya pikir kalau kita lihat ya fakta ya di kemelekan atau kepedulian ya masyarakat untuk keterlibatan di dalam penerapan teknologi, saya pikir kan tidak perlu diragukan lagi kan ya. Artinya ya kalau kita lihat misalnya apakah LSM misalnya ya contoh sebagai wakil-wakil komunitas tertentu, termasuk juga awak media gitu ya. Kalau saya sering berjumpa ya dengan mereka ya, mereka akses kepada data dan informasi mengenai keuangan maupun pembangunan dan persoalan-persoalan terjadi itu sangat luar biasa. Malahan terus terang saya kadang-kadang ini kalau saya berbicara apa adanya di forum ini, kadang-kadang semua hal-hal yang tidak kita bisa temui dengan pendekatan-pendekatan formal itu bisa dia punyai gitu ya. Nah, itu kan menandakan betapa digitalisasi ini sudah merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kita untuk harus menyadari bahwa ya masyarakat atau publik itu sudah memang bisa mengakses dengan mudah. Ya contoh misalnya ingin mendapatkan hal-hal yang tidak wajar lah misalnya penyerapannya tidak begitu baik misalnya, atau ada penyimpangan-penyimpangan atau indikasi-indikasi. Itu Mbak Ida terus terang aja teman-teman media itu ya sangat banyak tahu informasi itu, dia bisa akses masuk ke sumber-sumber data yang ada di OPD ataupun unit-unit pelaksana teknis itu. Nah, mengapa? Ya tentu pertanyaan Ida karena kemudahan akses tadi. Ya kalau dulu kan orang misalnya mau mencari dokumen kalau disembunyiin di dalam tempat tertentu kan tidak bisa. Nah, hari ini dia bisa, kadang-kadang terus terang dia saya katakan data di kantor kami saja itu dia bisa tahu lebih duluan. Nah, ini kan maksud saya suatu warning juga bagi kita semua ya sebagai aparatur pemerintahan untuk bekerja dengan baik, dengan bersih, dengan berintegriti, karena
ya tantangan teknologi ini sudah benar-benar seperti yang dikatakan Pak Sapriyadi tadi, ya mengancam semua kalau kita tidak ikut dalam iramanya itu gitu ya. Nah itu fakta-fakta yang ada. Nah demikian juga kalau sisi-sisi keterlibatan dalam konteks ya masyarakat ASN gitu ya, karena memang sekarang ya kan kita juga mendengar bahwa Indonesia termasuk negara yang sangat melek dengan teknologi ya, sehingga pengguna HP aja katanya orang di Indonesia ini ya barang tidak lebih dari satu dia punya kan gitu ya. Nah, jadi menandakan dia kan memang sudah melek dengan itu. Jadi ini ya saya pikir bagian dari gambaran bahwa kalau seandainya tadi itu seperti SIMDA, Siskedes, sistem-sistem yang lainnya yang kami miliki itu sangat mudah kalau kami misalnya melakukan bimbingan teknis, melakukan pembelajaran dengan mereka, itu berbeda dengan generasi yang dahulu. Jadi mereka itu sangat cepat untuk memahami, bisa untuk mengimplementasikan dengan baik. Nah tinggal memang perlu ada suatu komitmen saja ini. Jadi ada pimpinan atau semua pihak, ya termasuk juga lingkungan budayanya ini ya perlu dibangun untuk benar-benar siap dengan kondisi seperti itu. Benar sekali, karena budaya ini juga jadi tantangan yang besar ya Pak ya, ketika ada teknologi yang begitu cepat dan pesatnya, tetapi kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik, ini bisa menjadi masalah juga ya Pak ya, seperti misalnya mendapatkan informasi yang tidak disaring terlebih dahulu tentunya terkait dengan pembangunan daerah, keuangan negara itu kita harus tahu seperti apa sih mengaksesnya untuk mengetahui, kita jangan hanya menerima informasi-informasi dan kemudian menjadi persoalan yang kalau kita kan gampang sekali Pak ya, persoalan sedikit saja mungkin bisa hebohnya sampai kemana-mana gitu ya Pak. Baik, nanti kita akan lanjutkan Pak terkait dengan bagaimana sih kelanjutan perkembangan dari SPBE ini, tapi setelah yang satu ini Pak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali di Dialog Suara Publik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Kami selalu menghadirkan informasi terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu berimbang. Berbagai informasi disajikan secara apik dan menarik. Berita tersebut akan masih siaran Aceh Anda dirangkai dengan berita terhangat lainnya yang berhasil didapur oleh tim redaksi dari Aceh. Berbagai peristiwa teraktual dan isu-isu terhangat seputar Aceh yang membahas politik, hukum dan kriminal, ekonomi, budaya, hingga wisata, serta informasi sepulau Sumatera. Kami kemas dalam Aceh hari ini. Kami hadir setiap hari hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Ayo terus jaga diri kita dan keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Tingkatkan juga kekebalan tubuh kita dengan cara perbanyak konsumsi sayur dan buah yang tinggi vitamin. Rutin berolahraga, cukup tidur, serta hindari stres dalam bekerja. Mari selalu terapkan protokol kesehatan dan gunakan masker. Bersama kita lawan virus COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Suara Publik. Baik, Pak,
kita lanjutkan ini terkait dengan kelanjutannya mungkin ya Pak Syafriyadi ya. Seperti apa sih sebenarnya nanti di DJPB ini dalam meneruskan pengembangan kualitas pengelolaan keuangan negara dalam kerangka SPBE-nya Pak. Ini tentunya kan kalau sekarang datanya tadi sudah dalam bentuk digitalisasi dan tentunya tidak dipungkiri juga masih ada yang data manual begitu. Nah, ke depan tentu harus levelnya naik lagi begitu ya Pak. Nah, seperti apa yang akan dilakukan untuk ke depan? Ya, terima kasih Bu Ida. Jadi tadi disampaikan bahwa kita ini dalam pengelolaan keuangan negara harus end to end, gitu ya, prosesnya end to end. Perencanaan, kemudian pelaksanaan, pertanggungjawaban akan menjadi input buat perencanaan, terus seperti itu ya, sebuah siklus apa yang baik. Nah, orang bilang bahwa pemilik data adalah penguasa dunia, gitu kan ya. Nah, sementara kita ini di Kementerian Keuangan di DJPB gitu ya, ini datanya banyak sekali, gitu kan ya. Data-data terkait dengan pertumbuhan, data terkait dengan APBN, terkait dengan terlalu banyak data, sangat banyak data. Oleh karena itu, sekarang ini kan kita punya yang namanya big data, itu kan ya. Big data itu dia akan secara digitalisasi itu akan diolah, gitu kan ya, dengan berbagai macam variasi yang kita miliki. Misalnya, kalau saya tiba-tiba pergi ke satu toko, itu akan terekam oleh si Google itu kan ya di HP saya bahwa saya itu pernah ke sana. Nah, itu akan terekam. Nah, begitu juga misalnya dengan pengelolaan keuangan. Behavior gitu ya, ataupun perilaku dari satuan kerja, dari kementerian dan lembaga itu akan bisa kita olah, gitu kan ya. Jadi kita bisa akan tahu, oh satu kementerian ini, satu lembaga ini perilaku dia dalam pengelolaan keuangan seperti apa sih gitu. Oh, sering ke toko ini, sering pergi ke sini, oh sering terlambat, jam berapa. Kita tahu jadi. Itu kan itu dari big data. Nah, itu mungkin nanti yang akan terus kita kembangkan seperti itu ya. Dengan mengembangkan teknologi big data. Jadi kan kita punya analytical big data nanti yang akan terus kita kembangkan. Nah, ini akan membantu tentunya bagi kita dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan itu. Nanti misalnya TVRI ingin meminta penambahan alokasi. Tapi dari behavior kita lihat sepertinya kok kayaknya dalam pengelolaan itu kurang bagus, sering terlambat misalkan, atau ini mungkin perlu kita pertimbangkan. Tapi dalam behaviornya kita lihat pengelolaan keuangannya baik, rapi, tidak pernah terlambat, kualitasnya selalu kelas atas. Pada saat kita ada kebijakan tertentu itu lebih mudah kita untuk artinya lebih detail nanti informasi yang kita dapatkan terkait dengan data begitu ya. Betul. Nah, jadi kita akan mengembangkan teknologi big data itu yang akan kita kembangkan ke depan itu ya. Sehingga kita harapkan menjadi lebih akurat. Kemudian yang kedua yang tadi disampaikan oleh Pak Indra, untuk melakukan integrasi dari berbagai macam sistem yang ada. Itu kan ya. Nah, ini pun tidak mudah, ini tantangannya sangat challenging gitu ya. Untuk itu bagaimana mengintegrasikan satu aplikasi, satu sistem dengan sistem yang lain. Nah, ini sistem ini sudah termasuk dalamnya di dalam SPBE sebenarnya ya. Di SPBE itu ada di pasal 33 itu menyebutkan perlu adanya koneksi ataupun keterhubungan dan akses sistem penghubung layanan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Nah, ini mungkin kita bagaimana mengejawantahkan dari amanah Perpres 95 ini yang akan terus kita lihat ke depan gitu ya. Tentunya secara bersama-sama. Tidak bisa makanya kembali sebenarnya sih ego sektoral itu harus kita cool down. Untuk apa? Buat pelayanan publik dan buat pembangunan kita gitu ya di negara kita. Jadi mungkin itu beberapa hal yang ingin kita kembangkan tadi, teknologi big data, dan juga sekarang ini kan karena begitu besarnya data, mungkin storage kita udah nggak cukup lagi ya. Kita biasanya ya pakai flash disk yang kecil udah nggak cukup lagi kan. Pakai hard disk yang 1 tera 2 tera udah nggak cukup lagi. Jadi kita mungkin akan mengembangkan cloud service. Ya kan, sistem layanan cloud ya yang mungkin sudah unlimited ya itu ya. Nah, itu juga mungkin, tapi kan itu akan kita pastikan itu harus security-nya oke. Karena ini data-data negara ya. Nanti kalau bocor saya dipantengin sama Pak Indra, nggak boleh, ini data-data yang harus terjaga. Oleh karena itu di big data technology, kemudian cloud service, kemudian juga security yang harus kita jaga itu ya. Karena ini banyak data-data yang memang harus kita keep kerahasiaannya ya. Kemudian yang tadi adalah konektivitas antara satu dengan
yang lain. Untuk semua Supaya, sektoral ya. Ya, tidak ada ego sektoral. Nah, untuk pengelolaan pelaporan kami sudah mencoba untuk menginisiasi ada lagi satu namanya nih, SIKRI. Wah, keren namanya SIKRI ya. Apa itu, Pak? Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia. Oh. Nah, itu nanti ini jadi tantangan juga nih. Muncul lagi gimana mengkoneksikan ya kan ya. Nah, itu challenging itu nanti. Nanti makanya bersama-sama dengan Pak Indra kita akan selalu bersama-sama dengan teman-teman yang lain gitu ya untuk bisa mewujudkan amanah dari Perpres SPBI ini. Artinya memang ke depan ini akan semakin mudah begitu ya, semakin cepat, efektif, efisien, semuanya ada di sana begitu Pak ya. Transparansi, Betul. jadi masyarakat lebih mudah lagi mengakses dan lain sebagainya. Dan trust ya. Kepercayaan Public trust itu yang harus kita raih ke seoptimal mungkin dari ini masyarakat. yang mungkin yang perlu digaris bawahi bahwa trust ini adalah hal yang sangat penting begitu ya, karena negara ini kan milik rakyat, milik kita bersama begitu ya Pak ya, tidak hanya milik yang menjalankan roda pemerintahan gitu. Baik, kalau dari BPKP sendiri Pak untuk rencana lanjutan ya terkait dengan SPBI ini tentunya seperti apa Pak? Ya, kalau BPKP kan tadi sudah dijelaskan Pak Sapriyadi jelas ya bahwa memang kebutuhan kita kan kalau seandainya semua data itu saling terintegrasi, ya saling bisa membutuhkan, itu juga akan menjadi cita-cita kita yang selama ini kan audit kita sering parsial ya, artinya bertemporary, artinya ya 6 bulan sekali, setahun sekali gitu ya. Mengapa? Karena datanya masih berada dalam posisi terpisah-pisah kan, ataupun dalam aplikasi-aplikasi yang belum terintegrasi. Nah, jadi tadi kalau seandainya misalnya apa yang tadi dijelaskan Pak Sapriyadi tadi, big data itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa lagi kita hindari. Nanti itu ada suatu kemudahan yang menjadi cita-cita besar kita adalah continuous audit dan continuous monitoring gitu. Jadi pengendalian itu Bu Eda menjadi sesuatu yang rutinitas saja. Jadi tidak perlu lagi ada suatu penugasan yang secara khusus ya, kecuali itu hal-hal yang sangat spesifik gitu. Jadi misal contoh ingin mengawal bagaimana sih pergerakan pajak gitu. Untuk mengontrolnya kan dengan sistem tadi kita bisa secara continuity kita kawal gitu. Atau juga mengenai masalah transaksi-transaksi besar misalnya. Tidak perlu lagi harus spesial, kita secara parsial dengan pendekatan yang semi elektronik gitu ya. Nah, sehingga nanti cita-cita kita ke depan kalau seandainya sudah data terintegrasi dan tidak ada yang duplikasi atau pengerjaan berulang, nah itu nanti CACM itu bisa kita jalankan gitu. Sehingga lebih efisien. Jadi pemerintah ini akan terkawal secara terus-menerus gitu, tanpa ada merasa ketakutan diaudit atau diperiksa gitu. Karena sudah mempunyai nanti media yang namanya aplikasi continuous audit dan continuous monitoring gitu. Oke, dan artinya terpantau dari awal sampai akhir itu sudah terpantau, jadi tidak perlu khawatir begitu. Tidak perlu lagi. Tentunya kalau ketika pun ada persoalan di tengah jalan ini akan mudah begitu untuk melakukan memberikan solusi begitu ya Pak. Ya, jadi perbaikannya kan yang lebih mudah gitu. Artinya ya sama seperti kita kalau analoginya itu dokter praktek kita datangi atau kita punya dokter pribadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau dokter pribadi ini kan setiap saat kapanpun kita sakit kan langsung ini Pak segera di ini. Bukan sudah stadium 3, stadium 4 baru kita diobati begitu. Upaya-upaya untuk pengobatan gitu. Analogi seperti itu. Baik, kita sudah ada di penghujung waktu. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga di sini mungkin stakeholder yang ikut menyaksikan juga begitu Pak. Dari Pak Indra mungkin sebagai closing statement Pak. Ya, kalau kita tadi memang kembali ke hambatan tadi ya. Misalnya kita mengharapkan ya komitmen lah ya. Semua pihak khususnya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, pihak-pihak yang mempunyai kewenangan gitu ya. Mari kita memang harus mendukung program ini karena ini tidak bisa dihindari lagi. Dan juga kepada sumber daya ya manusia umumnya apakah di ASN ataupun di masyarakat atau di publik ya untuk juga ikut memelihara gitu ya. Jangan sampai ya niat baik pemerintah ini ataupun aplikasi-aplikasi yang sudah kita buat atau dibangun itu jangan ikut dirusak lah, jangan ikut di yang tidak saya katakan tadi tidak
tidak didukung lah. Nanti seperti tadi ada LPSE, tapi karena dalam prakteknya sehingga itu dilakukan upaya-upaya untuk tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, demikian juga misalnya yang ada di desa, ayo kita manfaatkan itu dengan baik sehingga nanti itu tata kelola pemerintahan dan juga outputnya dan pengendalian serta hasil yang diinginkan bisa dicapai gitu. Baik, terakhir Pak Syafriyadi singkat saja sebagai closing statement. Sama mungkin dengan Pak Indra. Jadi komitmen ya. Saya pikir ada satu kelogoan ya, kita logo willingness to change itu wajib. Kemudian willingness to collaborate itu ya. Itu tidak bisa kita hindari. Jadi kita harus punya keinginan untuk berubah, tapi juga berubah tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk berkolaborasi dengan yang lain. Jika tidak, kita akan tetap berada dalam silo-silo yang mungkin tidak akan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga trust masyarakat akan susah untuk kita capai. Baik, terima kasih Pak Syafriyadi dan juga Pak Indra atas waktunya pada hari ini. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam Dialog Suara Publik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Dialog Suara Publik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.